what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, materi kali ini kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 dan 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Yang pertama, menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Indonesia terkenal akan keunikan suku bangsanya. Keunikan tersebut tercermin dalam kebiasaan setiap suku bangsa atau upacara adat yang berlangsung di setiap daerah. Mari kita simak dua bacaan singkat tentang keunikan dua suku bangsa. Yang pertama, warisan leluhur suku Kajang. Suku Kajang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal dengan pakaian yang serba hitam, sorban hitam, dan berjalan kaki kemanapun mereka pergi. Menurut mereka, pakaian hitam bermakna kebersahajaan, kesederhanaan, serta kesetaraan. Suku Kajang menolak kemegahan dunia. Masyarakatnya menolak kehadiran listrik karena menurut mereka listrik merupakan bagian dari bentuk kemewahan dunia. Mereka tidak menggunakan alat elektronik apapun karena menurut mereka modernisasi dapat menghalangi hubungan dengan para leluhur. Bacaan yang kedua adalah kearifan lokal suku Baduy. Suku Baduy terbagi atas suku Baduy dalam dan luar, yang hingga kini masih memegang kepercayaan dari para leluhurnya. Suku Baduy merupakan masyarakat etnis Sunda yang hidup selaras dengan alam di Banten, yaitu di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Suku Baduy luar ciri khasnya pakaiannya itu serba hitam. Suku Baduy luar masih memegang adat istiadat dan tradisi, akan tetapi keseharian mereka sudah menggunakan teknologi seperti alat-alat elektronik dan juga listrik untuk kehidupan sehari-hari. Suku Baduy dalam, ciri khasnya adalah berpakaian putih. Suku Baduy dalam merupakan suku yang memegang erat adat istiadat dan tradisi. Mereka pantang menggunakan benda-benda elektronik dan juga listrik, dan semua yang digunakan oleh mereka adalah buatan mereka sendiri. Materi selanjutnya adalah melakukan percobaan listrik statis. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Dua buah benda yang berbeda muatan dapat saling menolak dan menarik. Tarik-menarik dan tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik disebabkan oleh gaya listrik. Contohnya, penggaris plastik yang digosokkan ke rambut, penggaris menjadi bermuatan positif. Karena bermuatan positif, penggaris dapat menarik kertas yang bermuatan negatif. Kemudian, listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama adalah listrik statis, yaitu listrik yang diam dan tidak mengalir. Contohnya, saat kita menggosokkan balon ke rambut, terjadilah perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada kedua benda tersebut sama, gaya tarik-menarik pun hilang. Baik balon atau rambut akan melepaskan diri. Yang kedua, listrik dinamis, yaitu listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Contohnya, setiap saat kita menggunakan listrik, menyalakan lampu, dan berbagai elektronik lainnya. Kemudian pembelajaran yang kedua, yaitu yang pertama, memperagakan pola lantai dalam tari daerah. Formasi pola lantai tarian daerah. Pola lantai biasanya diperlukan dalam sebuah pagelaran seni tari. Pola lantai di atas panggung terdiri atas pola lantai lurus, misal tari saman, dan pola lantai lengkung, misalnya tari kecak. Yang pertama ada pola lantai lurus, meliputi pola lantai lurus horizontal, lurus vertikal, dan diagonal. Yang kedua, pola lantai lengkung, antara lain pola lantai setengah melingkar dan pola lantai melingkar penuh. Seperti gambar di halaman 46 ya, silakan disimak. Kemudian menemukan informasi baru dari teks tentang perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik. Sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misal menggunakan lampu minyak dan lain-lain. Akan tetapi, sekarang kita dapat memanfaatkan energi yang diubah menjadi energi cahaya, yaitu lampu.
Perubahan energi listrik tidak hanya menjadi energi cahaya, akan tetapi ada juga perubahan energi listrik menjadi gerak, yaitu kipas angin. Ada juga yang menjadi suara, contohnya adalah radio dan lain-lain. Selanjutnya, menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Ciri-ciri energi adalah tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah ke energi yang lain. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa nama-nama elektronik. Contoh yang pertama, setrika. Setrika itu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Fungsi alat elektronik ini adalah untuk merapikan pakaian. Nomor 2 dan seterusnya silakan diisi sendiri ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.